Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video ini kami dari kelas B kelompok 1 akan membahas mengenai sebuah kasus tentang post anesthesia deafness atau ketulian pasca anestesi terutama pada anjing dan juga kucing setelah prosedur pembersihan gigi dan juga telinga. Adapun anggota kelompok dari T1 yaitu Kak Ramaseti dengan NIM akhir 060, Kemang Ayu Febi dengan NIM akhir 002, Saski Asari dengan NIM akhir 007, Wayan Arya Windu dengan NIM akhir 008, Haris Mawan dengan NIM akhir 012, Talita dengan NIM akhir 013, Victoria dengan NIM akhir 014, Faustina dengan NIM akhir 016, Ayu Lestari dengan NIM akhir 018, saya sendiri Sinta Saputri dengan NIM akhir 020, Antara Yasa dengan NIM akhir 020, dan juga Rama Wijaya dengan NIM akhir 027. Ketulian pada anjing dan kucing dapat terjadi karena faktor bawaan maupun yang diperoleh akibat keracunan obat, infeksi telinga, trauma, penuaan, ataupun cedera. Dalam praktik kedokteran hewan, anestesi dan pramedikasi penting untuk menunjang prosedur seperti pembersihan gigi dan telinga ataupun pembedahan agar hewan merasa lebih nyaman, aman, dan bebas dari rasa nyeri. Namun, penggunaannya juga beresiko dapat menimbulkan komplikasi, salah satunya ketulian pasca anestesi. Beberapa laporan menunjukkan adanya kehilangan pendengaran permanen setelah prosedur dental atau aural di bawah anestesi umum. Meskipun kasusnya belum banyak dan juga belum jelas mekanismenya dan prevalensinya. Pemeriksaan BAER diperlukan untuk menentukan apakah gangguan bersifat sensorineural atau konduktif. Namun, jarang dilakukan karena kasusnya sedikit. Pemahaman tentang jenis obat, faktor resiko, serta langkah-langkah pencegahan sangat penting untuk meminimalisir resiko yang terjadi, mengingat ketulian ini merupakan bukan hal yang dapat disembuhkan, terutama pada hewan tua yang lebih rentan ataupun hewan kecil yang juga lebih rentan terhadap infeksi dan terhadap juga efek anestesi. Baik, selanjutnya itu adalah studi kasus. Spesies yang digunakan yaitu anjing dan kucing. Jumlah sampel yang digunakan berjumlah 67 kasus, diantaranya 42 anjing dan 20 kucing. Kondisi klinis, hewan mengalami kehilangan pendengaran setelah menjalani prosedur pembersihan gigi atau telinga di bawah anestesi. Periode penelitian pada tahun 2002 sampai 2009. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan permasalahan. Nah, seperti yang kita tahu, biasanya owner-owner yang memiliki hewan kesayangan seperti anjing atau kucing itu biasanya rutin melakukan dental cleaning ataupun ear cleaning. Nah, di mana dokter yang melakukan tindakan ini itu biasanya menggunakan anestesi umum untuk melakukan tindakan dental cleaning atau ear cleaning ini, yang bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan tindakan. Nah, dalam prosedur ini itu termasuk prosedur yang tergolong aman dan tidak melibatkan pembedahan. Namun, di beberapa kasus atau beberapa laporan yang masuk di jurnal-jurnal dan juga textbook yang saya baca, itu ternyata setelah dilakukan anestesi dan setelah sadar, itu beberapa hewan itu adanya terjadi gangguan pendengaran, bahkan ketulian yang permanen pasca prosedur atau setelah dilakukannya dental cleaning atau ear cleaning. Nah, kasus ini itu biasanya bersifat bilateral, tidak pulih, dan terdeteksi setelah hewan sadar sepenuhnya. Nah, setelah saya baca di beberapa jurnal, itu belum ada yang menyatakan bahwa itu diakibatkan oleh anestesi. Namun, diakibatkan oleh mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Nah, seperti yang pertama, itu ada gangguan sirkulasi darah pada koklea. Nah, selama anestesi, itu kan penurunan tekanan darah dan aliran darah perifer itu dapat menyebabkan berkurangnya perfusi pada arteri labirantin yang menyuplai darah ke telinga bagian dalam. Nah, kekurangan oksigen pada sel rambut sensorik koklea itu dapat menyebabkan kerusakan permanen pada mekanisme pendengaran. Nah, yang kedua, itu ada efek toksik dari obat topikal atau irigasi telinga. Nah, ternyata beberapa obat tetes atau salep telinga itu ada yang mengandung antibiotik golongan aminoglycosida seperti gentamisin dan neomycin yang dikenal bersifat ototoksik dan dapat merusak
sel rambut koklea. Nah, yang ketiga itu adanya tekanan mekanis atau trauma selama tindakan. Nah, pada prosedur dental, rahang hewan itu kan sering dibuka lebar untuk jangka waktu yang lama, di mana tujuannya untuk mempermudah dalam melakukan cleaning seperti itu. Nah, tekanan ini dapat menekan atau mengubah posisi pembuluh darah di sekitar daerah temporomandibular. Nah, hal inilah yang mengakibatkan terjadinya potensi gangguan pada suplai darah ke bagian sel rambut koklea. Nah, ini terutama terjadi pada hewan yang berusia lanjut. Nah, untuk faktor selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang ketiga yaitu tekanan mekanis atau trauma selama tindakan. Nah, jadi pada prosedur dental, rahang hewan sering dibuka lebar untuk jangka waktu yang lama, yang dapat menekan atau mengubah posisi pembuluh darah di sekitar daerah temporomandibular. Nah, hal ini dapat berpotensi mengganggu suplai darah ke struktur koklea, terutama pada hewan yang berusia lanjut. Selanjutnya yaitu faktor usia. Hewan cenderung memiliki penurunan elastisitas jaringan dan fungsi sel sensorik akibat proses degeneratif alami, sehingga lebih rentan mengalami kehilangan pendengaran setelah anestesi. Nah, studi oleh Stephen Sparks and Strain menunjukkan bahwa lebih dari 70% kasus ketulian pasca anestesi berusia di atas 9 tahun. Yang kelima yaitu hipoksia atau gangguan oksigenasi selama anestesi. Nah, saat anestesi umum, terjadi penurunan ventilasi dan perfusi jaringan perifer, termasuk organ telinga dalam. Hipoksia ringan yang tidak terdeteksi secara klinis dapat menyebabkan cedera iskemik pada sel-sel saraf auditori. Meskipun tidak ada tanda-tanda hipoksia sistemik yang dilaporkan, gangguan mikrosirkulasi koklea dapat juga terlihat dan bisa menjadi penyebab ketulian sensoneural. Akan menjelaskan terkait tujuan dari pemeriksaan yang dilakukan. Yang pertama adalah menilai apa saja faktor yang berperan dalam timbulnya ketulian pasca anestesi. Kemudian, menganalisis kemungkinan terjadinya gangguan pendengaran ataupun ketulian pasca anestesi yang terjadi pada anjing dan kucing setelah prosedur pembersihan gigi dan telinga. Kemudian yang terakhir, menganalisa korelasi efek obat anestesi dengan kondisi pasca prosedur pembersihan gigi dan telinga. Baik, lanjutnya adalah metode. Yang pertama ialah desain penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan desain survei observasional prospektif dan juga retrospektif untuk mendokumentasikan kejadian kehilangan pendengaran yang berhubungan dengan anestesi pada anjing dan kucing. Nah, data tersebut dikumpulkan dari 3 sumber utama, yaitu adalah komunikasi pribadi, lalu forum daring profesional, dan juga survei terhadap dokter hewan. Lanjut, sumber data dan variabel yang dikaji yaitu meliputi yang pertama yaitu adalah komunikasi pribadi. Nah, data diperoleh dari laporan langsung pemilik hewan melalui komunikasi email dan juga telepon yang ditujukan kepada salah satu penulis yaitu J.M. Strain. Nah, informasi yang dikumpulkan yaitu adalah meliputi spesies, ras, usia, jenis kelamin, jenis prosedur yang dilakukan, efek terhadap pendengaran dan sistem vestibular, pemulihan fungsi pendengaran atau vestibular berdasarkan penilaian pemilik. Lanjut, yaitu adalah data dari forum daring. Nah, diskusi dan laporan kasus di forum Veterinary Information Network atau VIN, dan kasus individu yang dipublikasikan yaitu antara tahun 2002 hingga 2009 diidentifikasi dan dikompilasi untuk parameter berikut, yaitu yang pertama spesies dan ras, usia dan jenis kelamin, jenis prosedur dan anestesi yang digunakan, efek pendengaran dan vestibular, lalu pemulihan fungsi sensorik pasca prosedur. Lalu selanjutnya itu adalah survei dari dokter hewan. Nah, 2 kelompok dokter hewan yang menjadi target survei yaitu yang pertama adalah alumni dari Louisiana State University atau LSU School of Veterinary Medicine sebanyak 1.091 orang yang menerima survei melalui email. Lanjut, yang kedua yaitu adalah anggota dari American Veterinary Dental College atau AVDC sebanyak 84 orang yang menerima survei dalam bentuk surat pos dengan amplop balasan berperangko. Lanjut, masih dari survei yaitu adalah survei berisi pertanyaan mengenai pengalaman praktik klinik terhadap kejadian ketulian pasca prosedur dental
di bawah anestesi, termasuk yaitu meliputi jumlah kejadian yang pernah diamati, spesies dan ras hewan yang terdampak, jenis kepala atau head type hewan yang mengalami ketulian. Baik, berikut yaitu yang ketiga adalah prosedur pengumpulan dan pengolahan data. Semua data dari ketiga sumber tersebut dikompilasi dan direkapitulasi dalam format tabel untuk dianalisis deskriptif. Lalu variabel yang diperhatikan yaitu meliputi jenis hewan, usia, ras, jenis kelamin, jenis prosedur, efek pendengaran dan vestibular, serta jenis anestesi dan juga status pemulihan fungsi sensoriknya. Yang keempat yaitu adalah analisis data. Analisis dilakukan secara deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif sederhana mencakup yang pertama yaitu adalah frekuensi kasus kehilangan pendengaran berdasarkan spesies, usia, dan juga jenis prosedur. Lalu yang kedua adalah distribusi kasus berdasarkan jenis kelamin dan ras. Lalu evaluasi hubungan antara jenis anestesi dan kehilangan pendengaran bila datanya tersedia. Lalu yang keempat adalah identifikasi tren kerentanan pada hewan geriatri dibandingkan hewan muda. Lalu yang kelima adalah etika dan juga keamanan data. Nah, penelitian ini tuh tidak melibatkan manipulasi langsung terhadap hewan, melainkan menggunakan data laporan retrospektif dan juga survei. Lalu identitas pemilik dan klinik bersifat anonim serta dijaga kerahasiaannya. Dan seluruh prosedur yang dilakukan sesuai dengan etika penelitian veteriner dan telah mendapatkan izin dari Komite Etik Penelitian institusi. Dilanjutkan terkait dengan hasil premedikasi. Obat-obatan premedikasi yang digunakan pasca anestesi pada anjing dan kucing meliputi neuroleptik sebanyak 4 kasus, opioid sebanyak 12 kasus, benzodiazepin sebanyak 10 kasus, dan 3 kasus pada A2 agonis. Dengan ini disimpulkan bahwa terdapat 62 kasus yang dilaporkan ditambah dengan 5 kasus tambahan dari survei dokter hewan. Tidak ditemukan hubungan yang jelas antara jenis atau kombinasi obat premedikasi dan timbulnya ketulian pasca anestesi. Hal ini mengidentifikasikan bahwa efek farmakologis obat penenang dan pereda nyeri pada sistem saraf pusat tidak secara langsung menyebabkan gangguan pendengaran. Meskipun obat-obatan premedikasi tidak terbukti menjadi penyebab langsung ketulian, penulis berhipotesis bahwa faktor-faktor sistemik selama anestesi seperti hipotensi, hipoperfusi koklea, dan hipoksia ringan dapat memperburuk kerentanan saraf pendengaran pada pasien geriatri. Selanjutnya merupakan hasil anestesi dari kasus yang sudah disampaikan. Jadi protokol anestesi yang digunakan pada hewan yang mengalami ketulian itu sangatlah beragam dan bervariasi. Namun berdasarkan data yang dianalisis dalam kasus ini, ada beberapa agen anestesi yang dilaporkan yakni mencakup disosiatif sebanyak 15 kasus, tiopental sebanyak 1 kasus, propofol sebanyak 4 kasus, dan anestesi inhalan seperti isofluran dan sevofluran itu sebanyak 23 kasus. Namun dalam kasus ini tidak ada satupun agen anestesi yang dapat dipastikan menjadi penyebab tunggal ketulian pasca anestesi. Namun sebagian besar kasus ketulian itu terjadi setelah adanya prosedur perawatan gigi yakni sebanyak 43 kasus dan pembersihan telinga sebanyak 16 kasus. Khusus untuk prosedur pembersihan telinga, itu terindikasi bahwa terdapat obat topikal yang mengandung aminoglikosida seperti getabisin atau nemisin yang digunakan setelah prosedur yang dapat menjadi salah satu faktor resiko terjadinya ketulian pada hewan tersebut. Obat-obat ini dikenal memiliki efek ototoksik, terutama jika membran timpani mengalami perforasi atau kerusakan. Aminoglikosida dapat masuk ke koklea melalui perilimf yang dapat merusak sel-sel rambut di organ korti dan menyebabkan ketulian sensori neural yang bersifat permanen. Di samping efek obat topikal, kemungkinan adanya mekanisme lain yang berkontribusi pada ketulian, termasuk anoksia atau kekurangan oksigen, atau hipoksia penurunan oksigen selama operasi, trauma mekanik, ataupun penurunan perfusi darah ke koklea pada hewan. Selanjutnya kita akan bahas efek samping pasca anestesi terhadap organ pendengaran.
Jadi untuk efek sampingnya itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu efek samping langsung dan efek samping tidak langsung. Untuk efek samping langsung yang paling sering terjadi adalah kehilangan pendengaran atau tuli, biasanya bersifat sementara tapi juga bisa permanen jika sampai terjadi kerusakan pada sel rambut di koklea. Kasusnya paling sering muncul setelah pembersihan telinga dan umumnya hanya satu sisi meskipun bisa juga terjadi pada kedua sisi. Lalu untuk efek tidak langsung, ada beberapa mekanisme yang mungkin terjadi. Pertama, gangguan vaskular ke koklea yang menyebabkan penurunan suplai darah. Kedua, hipoksia yang bisa membuat sel rambut luar dan membran koklea jadi disfungsi. Dan apabila hipoksia ini terjadi terus-menerus, maka bisa menyebabkan fibrosis dan pengerasan tulang koklea. Baik, saat ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme terjadinya ketulian pada anjing. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan mengenai organ-organ internal pada anjing yang sangat penting. Nah, di antaranya itu ada 3, ada koklea, kemudian ada stria vascularis dan juga ada ligamen spiral. Nah, koklea ini yang paling kita sering tahu atau disebut dengan rumah siput, dan di situ adalah tempat organ korti berada. Di situ di mana sel rambut atau inner hair cell itu mengubah getaran mekanik menjadi sinyal saraf dan meneruskannya kepada sinyal saraf. Kemudian ada stria vascularis atau bisa dibilang jaringan vaskularis yang berada di dinding lateral koklea. Nah, yang di sini dia bakal menghasilkan endolimfa dan menjaga konsentrasi ion. Nah, ionnya seperti ion K, kemudian potasium, seperti itu. Dalam skala medial yang penting agar hair cell-nya ini berfungsi, jadi sangat korelatif. Kemudian ada ligamen spiral. Ligamen spiral itu atau juga ganglion spiral yang mendukung struktur fisik dan menghantarkan sinyal-sinyal ke saraf koklea. Jadi ini yang dari syarafnya meneruskan ke koklea. Nah, untuk mekanisme ketulian pada anjing ini dia berbagai macam faktornya dan dia berprogres dan tidak langsung instan tiba-tiba tuli gitu. Jadi ada progres yang dilewati sebelum menjadi ketulian. Dari yang pertama itu ada kokleosarkular dysplasia atau degenerasi stria vaskular yang tadi sudah disebutkan, ada stria vaskular atau jaringan vaskular yang berada di dinding lateral koklea. Nah, ini pertama jika terjadi ini itu biasanya stria vaskularnya rusak, yang berarti kalau misalnya stria vaskular rusak tidak bisa lagi menjaga elektrolit K dan juga ion potasiumnya dengan baik. Kemudian konsentrasi K-nya rendah, kemudian potensi endokokleanya menurun, kemudian juga hair cell-nya atau outer cell-nya akan terganggu, bisa juga dengan mati. Kemudian ada neuroepithelial deafness atau termasuk hilangnya sel atau kematian sel. Jadi ini bisa berbagai macam faktor kematiannya, bisa karena kekurangan pasokan oksigen, kemudian adanya trauma, kemudian ada genetik juga bisa jadi, dan bisa jadi juga ada hair cell yang mati tiba-tiba. Kemudian ada ototoksisitas, kemudian ada trauma dan juga infeksi. Jadi maksud dari ototoksisitas itu merupakan mungkin ada obat-obat ataupun antibiotik ataupun diuretik ataupun antiseptik yang masuk ke dalam telinga sehingga merusak sel rambut di koklea. Nah, ini bisa menyebabkan ketulian juga, dan emang kalau misalnya ketulian semuanya akan bersifat permanen. Kemudian untuk trauma, mungkin jika adanya trauma ya mungkin eksternal kemudian menyebabkan ketulian kepada hewan tersebut. Dan juga infeksi yang biasanya disebabkan oleh parasit. Ada juga penuaan atau presbikusis. Nah, biasanya ini kerap kali hadir kepada anjing-anjing yang sudah dalam usia lanjut atau usia senior. Memang karena fungsi organnya sudah menurun, maka akan ada yang terjadi penuaan atau presbikusis, dan ini akan biasanya mengarah ke ketulian. Kemudian juga ada kelainan vaskular. Jadi kadangkala kelainan vaskular ini timbul dari berbagai macam hal. Bisa anestesi mungkin, ataupun segala hal yang bisa mengstop oksigen maupun menyebabkan iskemia pada telinga. Nah, dalam kasus ini karena anjing tersebut menggunakan anestesi dan juga adanya obat yang dilakukan pasca operasi, jadi ada dua kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu karena hipoksia yang mengarah kepada gangguan vaskular, dan juga ada toksisitas yang disebabkan oleh antibiotik yang diberikan setelahnya. Nah, pertama dari gangguan vaskular dulu. Nah, gangguan vaskular dari ini itu adalah pertama awal mulanya adalah hipoksia atau kekurangan oksigen. Ketika sudah kekurangan oksigen, maka akan terjadi gangguan vaskular. Di manakah gangguan vaskular itu bisa kita lihat di gambar. Jadi di telinga kita itu di bagian kokleanya itu sangatlah sensitif terhadap
oksigen. Jadi jika ada pasokan oksigen yang berkurang sedikit, maka akan terganggu sel-sel rambut di bagian kokleanya, baik itu yang di luar maupun yang di dalam. Nah, jika sudah terjadi hipoksia ataupun kekurangan oksigen, maka ini bisa menjadi penyebab utama ketulian, karena ketika sel rambut itu sudah kekurangan oksigen, maka ia akan mati dan otomatis dia akan menyebabkan ketulian. Setelah sudah sel rambutnya itu mati, maka tentunya akan menyebabkan nekrosis jaringan atau nekrosis sel di daerah koklea tersebut, terutamanya di sel rambut eksternal atau hair cell-nya. Kita bisa lihat di gambar yang sebelah kiri, itu merupakan jalur arteri labirin yang sudah di-mention oleh rekan-rekan saya di awal, bagaimana hubungannya terhadap telinga dan juga saraf telinga dan juga kepada telinga luar. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor lain yang dimana faktor tersebut menjadi faktor pendukung yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya ketulian pada hewan. Jadi yang pertama di sini ada usia hewan. Berdasarkan jurnal yang sudah kami kaji sebelumnya, bahwa sebagian besar kasus ketulian itu terjadi pada hewan geriatrik atau pada hewan yang sudah lanjut usia, di mana angkanya sekitar 76% pada anjing dan 44% itu pada kucing. Penurunan fungsi pendengaran dan suplai darah ke koklea pada hewan tua membuat telinga itu lebih rentan terhadap kerusahan selama anestesi ataupun pasca anestesi. Yang kedua ada penggunaan obat ototoksik. Jadi beberapa hewan juga mungkin menerima obat topikal ototoksik seperti gentamisin ataupun neomycin setelah pembersihan telinga. Hal ini dapat merusak sel rambut koklea dan memperburuk kerusakan pendengaran pasca anestesi. Selanjutnya adalah kondisi fisiologi selama anestesi. Berdasarkan jurnal yang sudah kami kaji juga, bahwa hipotensi dan hipoksia selama anestesi itu dapat mengurangi perfungsi koklea, yang dimana dapat menyebabkan iskemia sel pendengaran dan meningkatkan resiko kerusakan pendengaran permanen. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dibahas sebelumnya mengenai ketulian pasca anestesi pada anjing dan juga kucing setelah prosedur pembersihan gigi dan juga telinga, dapat disimpulkan bahwa ketulian dapat terjadi karena beberapa faktor, terutamanya kurang aliran darah dan juga oksigen ke telinga bagian dalam atau koklea saat anestesi berlangsung. Selain itu juga penggunaan obat tetes telinga yang bersifat ototoksik seperti gentamisin dan juga neomycin juga dapat merusak sel pendengaran. Faktor usia hewan juga sangat berpengaruh besar, karena hewan yang lebih tua mudah mengalami kerusakan pendengaran. Tekanan atau posisi saat tindakan juga bisa memperparah kondisi ini. Ketulian yang muncul sebagian besar bersifat permanen, terutama pada hewan yang lanjut usia. Oleh karena itu, penting untuk memantau kondisi hewan selama anestesi. Obat ototoksik harus dihindari bila tidak diperlukan, dan melindungi saluran telinga untuk mencegah resiko ketulian permanen.